Bapak Ibu ya. Nah, jadi spesialnya proyek kita di sini ini di Cikarang Utara ini tidak ada kawasan industri, jadi khusus ya. Nah, jadi khusus untuk hunian, untuk bisnis, untuk komersil seperti itu tidak ada kawasan hunian. Nah, kita sudah sama-sama tahu ya Bapak Ibu, Kabupaten Bekasi ini ya, Kota Bekasi ini merupakan makroekonomik ya, yang sangat besar ya, seperti itu. Jadi merupakan upahnya ini paling tinggi di sini ya. Terus banyak perusahaan-perusahaan multinasional company ya, banyak sekali di sini. Oke, mungkin bisa lanjut ke bawah. Next. Nah, jadi kita ini ada 10.000 ya, business owner, kemudian ada 100.000 manajer, 22 ekspat, 2 juta pekerja, 4.000 multinasional company, 1 juta produksi mobil, dan 10 juta produksi motor untuk per tahunnya. Nah, di sini ada map ya, Bapak Ibu. Posisi kita Sinti ada di Cikarang Utara ya, di Cikarang Bahagia, ya di atas, utara, sebelah utara. Nah, ini Cikarang Barat, Cikarang Selatan, Cikarang Pusat, maupun Cikarang Timur. Nah, ini ada kawasan industrinya. Nah, sedangkan Cikarang Utara ini tidak ada kawasan industri. Jadi, benar-benar bebas, ya, bebas dari polusi, ya, bebas dari polusi, ya, pabrik seperti itu. Jadi, Cikarang Utara ini nanti ini di sini menjadi alun-alunnya kota Cikarang ya. Jadi sini merupakan alun-alunnya kota Cikarang yang sudah ramai ya Bapak Ibu. Jadi pusatnya kota Cikarang ini ada di sini nanti. Oke, lanjut ya. Kita di sini lagi bahas untuk proyek lokasinya. Sekarang kita bahas proyek lokasinya ya. Lanjut. Nah, proyek lokasinya ini adalah di tengah-tengah ya, di tengahnya kota Cikarang ya. Sini ada di tengah-tengahnya kota Cikarang. Nah, ini ada akses tol baru ya nantinya, direct tol akses baru ya. Jadi dari arah Cibitung ya, dari arah Cibitung menuju ke Delta Mas ya. Dari arah Cibitung ya, dari arah Gabus nih yang warna oranye yang C ini menuju ke Delta Mas. Jadi ada direct tol akses langsung ya. Nah, kemudian selain itu kita juga nanti akan ada Siniti Skyway yang menghubungkan antara Siniti ke Jababeka ya, tepatnya di Jababeka Dryport. Nah, itu yang C yang warna biru. Kita ada Siniti Skyway ya, flyover yang menghubungkan antara Siniti dengan Jababeka. Ya, ini sangat penting sekali ya. Berarti aksesnya itu cukup panjang ya Pak Wahyu ya untuk masalah tentang penghubung antara Siniti dengan Jababeka. Ya, jadi akan terkoneksi. Ya, Ya, jadi Siniti dan Jababeka akan terkoneksi sehingga lebih mudah aksesnya. ke tol Cikampek ya. Nah, selama ini kita ke tol Cikampek ini kan lewat Lemah Abang dan Telaga Asih untuk saat ini ya. Kita mau ke Jababeka itu lewat Lemah Abang, masuk tolnya lewat Jababeka, KM 29 dan atau Telaga Asih. Nah, ini membutuhkan waktu yang lama dan kadang-kadang sangat macetnya. Bisa setengah jam. Ya. Paling macet itu bisa setengah jam. Ya. Normalnya 15 menit. Nah, untuk stasiun ininya Pak Wahyu, untuk stasiun keretanya berapa jaraknya sih? Nah, kalau stasiun Cikarang itu jaraknya hanya 5 menit dari sini. Ya. Jadi hanya 5 menit. Nah, kita juga ini akan membangun Siniti Station. Ya, kita akan membangun Siniti Station. Nah, jadi nanti naik kereta nggak usah ke stasiun Cikarang lagi. Itu City. Ini buta Akbar yang Jababeka. Ya, nanti ada gambarnya. Oke, next. Coba.
Recording in Balaraja progress. ke Cikarang, dan di Cikarang itu terakhir adalah di Simiti. Oke, next. Nah, oke. Nah, jadi MRT Pasar 3 ini ya dari arah Balaraja menuju Cikarang itu terakhir berhentinya di Simiti. Nah, kemudian kita kalau mau ke Jawa, keluar kota, kita bisa menggunakan kereta api Indonesia dari stasiun Cikarang. Kita bisa ke Solo, ke Jogja, ke Malang, ke Surabaya, ke Semarang, itu bisa menggunakan kereta api. Nah, selain itu juga kita ada terminal bis Cikarang. Kalau kita mau keluar kota, itu cukup berjarak kurang lebih 5 menit dari sini. Sudah bisa ke terminal maupun ke stasiun Cikarang. Berarti untuk posisi untuk cukup strategis sekali ya untuk masalah lokasi dan sebagainya ya. Ya, ini jadi Pertama tadi ada direct akses, kemudian 0 km Pantura, kemudian ada Simiti Skyway yang menghubungkan antara Simiti dengan Jabodetabek. ada Nah, kemudian 4 moda transportasi umum seperti itu. Nah, ini untuk masalah untuk pekerja nih. Kita kan banyak pekerja di wilayah Jakarta. Nah, untuk masalah transportasi untuk masalah keretanya berapa lama sih dari Jakarta ke Cikarang ini? Ya, jadi kurang lebih 40 menit. Ya, tidak sampai 1 jam dan cukup membutuhkan biaya Rp5.000. Jadi sangat hemat dan cepat. Udah hemat, udah cepat ya. Ya. Nah, Karena kalau kita menggunakan mobil, ya, kita menggunakan mobil pribadi atau bis, ya, itu kurang lebih 1,5 sampai 2 jam baru sampai. Ya, Dan kalau mobil pribadi ya pasti biayanya besar ya. Ya, itu nggak cukup 150.000 nggak cukup bensin sama tol ya, bisa sampai 200. belum macetnya ya Pak ya. Kurang lebih. Jadi ini salah satu solusi untuk dunia ya, untuk investasi properti di timur Jakarta dengan biaya yang murah, dengan akses yang mudah. Nah, selain KRL juga bisa menggunakan MRT nanti. Kalau sudah jadi bisa menggunakan. Nah, kalau MRT ini kan aksesnya sendiri ya, jadi tidak delay ya. Nah, kalau mungkin KRL mungkin bisa ada delay sedikit, ya, karena ada kereta api yang ke Jawa. Tapi kalau MRT lajurnya khusus nanti, jadi udah kayak Jepang ya. Jadi jam sekian sudah ada, tidak ada kendala. Oke, selanjutnya next. Oke. Untuk selanjutnya kita next. Nah, ini kita juga terhubung dengan bis kita Trans Bekasi ya. Trans Bekasi juga bisa ya. Bentuk LRT Jatimulya ke arah mana? Cibitung ya? Ya, jadi ke Tambun dulu. Ke Tambun, ke Cibitung, Cikarang bis terminal, Cikarang station KRL, terakhir berhenti di Simiti. Jadi bis ini masuk ke kawasan Simiti. Hendra, rutenya itu apakah berapa lama sih bisnya itu untuk dari Simiti ke sampai ke LRT tersebut? Kalau dari perjalanan sih normalnya kurang lebih 30 sampai 45 menit lah. Ya, karena kan suka macet nih, pasar ya. Tambun sama Cibitung suka macet. Nah, jadi waktunya itu 30 sampai 45 menit. Kurang lebih paling cepat 30 bertemu 45. Oke, terima kasih Pak Wahyu untuk pembahasannya, cukup jelas banget dan wow,
Berarti emang nggak kaleng-kaleng ya buat milih untuk perumahan Cikarang Nasional ini. Oke, Gitu. kita Kita masuk ke konsep ya sekarang ya. tadi kita Tadi kita baru ngomongin lokasi, aksesibilitas, dan BOD, Transport Oriented Development. sekarang Nah, sekarang kita bahas konsep dari Cikarang International City itu sendiri. oke, next. Oke, next. Dan Oke. Maka itu untuk perumahan lamanya itu di 100 hektar dan konsep yang akan kita kembangkan sekarang ini di 50 hektar. Kita konsep kita itu terdapat 10 meter pedestrian. Dan ada smart city konsep, illumination lighting, dan dia terdapat golf 18 hole. Jalannya juga lebar nih ya. Jalannya juga lebar ya. 6 sampai 8 lebar. Ya. 6 sampai 8 meter. Menurut ya. Berarti cukup lebar juga kalau misalnya untuk masalah jalan dan sebagainya Pak Adi. ya, Muat 3 mobil sih. Oh, muat 3 mobil. Iya. Nggak kaleng-kaleng berarti ya. Iya. Kalau misalnya untuk itu. Nah, untuk masalah banjir dan sebagainya gimana itu Pak Adi? Kita sih tidak banjir sih. Oh, kita. Lumayan tinggi kita. Oh, gitu. Nah, untuk akses dan sebagainya untuk 18 house course itu Pak Wahyu itu Recording in progress. Ya. Lanjut. Ya. Jadi posisi lapangan golf ini bawah tadi. Ya. Ini master plan. Ya, jadi posisinya ini ada di kita kelihatan ya 18 hole golf course itu yang di atas yang sampai di tol. Ya, itu ini master plan kita. Tadi existingnya 100 hektar. itu ada perumahan yang sudah ada, ya. Dulu namanya Green Cikarang City. Sekarang kita lebar nama kawasannya menjadi Simpi. Ya. Jadi areanya ini terdiri dari 2 bagian, 50 hektar internasional quarter, ya. Terus 350 hektar itu CCTV quarter. Jadi ada 350, 50 dan existingnya 100. Jadi totalnya 500 hektar. Jadi 500 hektar terdiri dari 3 bagian. Existing 100 meter, rumah yang ada sebelumnya. 50 fase pertama, tersebut international quarter. Dan 350 itu ada di Cikarang Central Business District. Ya. Oke, coba ke bawah lalu slide ini. Nah, ini nggak cuman lapangan golf aja ya, nggak cuman lapangan golf, tapi dengar-dengar kita ada selentingan katanya mau bangun mall. Itu di kapan itu untuk perencanaannya nih, Mbak? Oke, coba Adi bisa bantu. Rencana pembangunan
infonya di akhir tahun mulai digelasin sama investornya. Ya, 4 lantai ya. 4 lantai. Ya, di wilayah 10,2 hektar dibangunnya mall. Jadi untuk investasi ya saat inilah kesempatan sebelum mallnya bergerak. Oke, jadi kita memilih mall sini. Mall sini. Betul. Ya, betul. Posisinya ada di International Quarter. Nah, dan Cluster Hanami ini berada di seberangnya. Ini ya akan bahas hari ini adalah ini dengan investasi hanya 100 bisa miliar. Tuh, kalau caranya kita akan Ya. Nah, selain mall itu ada fasilitas apa lagi sih? Saya baca eh, di brosur-brosur ataukah di postingan sosial media dan sebagainya itu ada fasilitas apa selain lapangan golf, terus ada fasilitas tercepat, terus juga ada mall, terus ada apa lagi Pak? Coba ya slide berikutnya. Jadi kita Oke. Ini yang Cikarang Central Business District CCBD yang 350 hektar yang ada Direktur Akses. Nah, di sini ada lapangan golf 18, kemudian ada Big Box Rest Area, MRT Station, Central Park. Nah, ini barunya sekarang nanti next hub, kemudian ada Sinity Super Cluster ya, residential area. Ini yang 350 hektar. Oke, kita ke bawah yang 50 hektar. Ya, ini lapangan golfnya. Posisi samping itu, ke bawah lagi. Dan berapa? Ini fasilitas-fasilitas yang ada ya di sini. Oke, lanjut ke bawah. Di dalam. Next, ke bawah lagi. Di commercial area. Ya, lanjut. Nah, ini MRT Station. MRT Station mau ada dibangun baru Sinity MRT Station. Berarti nggak cuman ada di kita, ada LRT dan sebagai KRL dan sebagainya ya. Berarti ada MRT juga. Wow, untuk masalah perkembangan cukup pesat juga ya Pak ya. Jadi gini, ini merupakan support POD yang bisa bilang ya. Jadi kalau kita memiliki 4 moda transportasi umum, ya 4 moda transportasi massal. Ada MRT, KRL, kereta api Indonesia, kemudian ada bis kita. Nah, bis kita ini bisa menghubungkan ke terminal dan ke LRT di di Bekasi Timur. Oke. Nah, selain ini kan moda transportasi umumnya ada 4 ya. Nah, kemudian kita mempunyai direktur akses langsung, kemudian 0 km dari jalan kaki, dan kita akan ada Sinity Skyway yang menghubungkan antara kawasan Sinity dengan kawasan Jababeka. Ada satu lagi Pak yang terlewat. Akses tol. Dan nanti kedepannya akan ada rumah sakit, kampus, university, sekolahan ternama, dan banyak lagi sih. Berarti nggak tanggung-tanggung ya untuk masalah pembangunan di sini ya. Nggak tanggung-tanggung. Nah, untuk berarti akses menuju ke Jawa juga bisa kalau selain dari lebih mudah deh untuk masalah untuk bagi ada warga nih yang dari Jawa, dari mana-mana nih, misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Stasiun Cikarang aja. Di stasiun transit ya. Iya. Nah, stasiun Cikarang kan menjadi stasiun keluar kota seperti stasiun Bekasi dan
Jakarta. Jakarta hadir gitu seperti yang dia butuh. Oke, coba bawa lagi. tadi Pak Adi, sudah sebutin ada rumah sakit, Anda mungkin mau lihat ya, bawa lagi rumah sakitnya apa sih? Oke, internasional dokter lanjut. Nah, ini rumah sakitnya ya Pak Adi ya. Aspen Medical International Hospital. lanjut. Tadi ada University, ya. Nah, ini ada High School. Nah ini sudah Pak, sudah terrealisasikan untuk masalah untuk kedepannya. Ini sudah MOU ya. Jadi nanti tinggal pembangunan. Nanti setelah kita groundbreaking mall di akhir tahun, ya, kita di tahun depan sudah mulai pembangunan. Nah, untuk rumah sakit dan sekolahan ini akan mulai bangun juga. Karena kan mallnya sudah seperti itu. sudah MOU. Oke, Lanjut. nah ini tadi Tadi pengen Pak Abi bilang kita akan bangun mall juga. Ada bangun mall ya? Iya. Jadi ada mall 4 lantai, luasnya sekitar 10.000 meter persegi ya. 10,2 Ya, 10,2 hektar. Ya, luas banget. luas bangunannya 10,2 hektar gitu. Jadi 10,2 hektar sangat luas sekali ya Pak ya kalau misalnya untuk masalah. Berarti untuk nah untuk wilayah Siniti sendiri itu luasnya berapa hektar Pak? Tadi kan 500. 500 hektar ya. Tapi dibagi-bagi ya. Tadi yang 50 hektar ini yang international quarter, 350 CCBD, sekarang sebuah bisnis district, dan 100 hektar existing yang sudah ada. Next kita mau kemana lagi? Nah ini ada ini tenan-tenan yang sudah bergabung ataukah gimana? Ya, di dalam mall. Satu ada
Recording in masterpiece dari progress. PT Sri Pertiwi Sejati untuk membangun kota Bangkiri berskala internasional. Ya, seperti itu. Ya, ini sudah habis pembahasan pun. Berarti itu ada ya sebelum ini ya. Wah, jadi 20 tahun ya kita banyak proyek ya, adanya di Cikarang, Karawang sampai ke Subang. Semuanya tidak perlu. Nah, teman ada yang mau bertanya silakan untuk open mic ya. Untuk open mic buat yang mau bertanya baik di TikTok, di Facebook dan di mana aja? Kita di TikTok, di Facebook. Ya boleh kalau tanya sebelum kita masuk ke pembahasan ini. Video ke gue. Mungkin bisa di setel dulu itu yang rumah Anam. Iya, sebelum kita masuk ke Anam. Tadi udah di download. Yang udah di download. Bukan yang itu. Nah, ini udah punya 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Akses pintunya juga udah smart door. Rumah 2 lantai ini cicilannya mulai dari 4 jutaan aja loh per bulan. Yang lokasinya ada di Cikarang. Ini adalah klaster Mizumi yang ada di Siniti. Dengan tipe 47x60, klaster ini udah punya 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Akses pintunya juga udah smart door lock, jadi lebih aman. Desain setiap sudut rumah ini juga bergaya Jepang modern. Yang terkesannya tuh homey banget. Di lantai bawahnya terdapat satu ruangan yang bisa digunakan sebagai ruang kerja atau kamar tidur. Dan terdapat juga satu kamar mandi. Selain itu ada juga gardennya yang cukup luas. Untuk fasilitasnya juga lengkap banget loh. Terdapat 18 fasilitas premium yang ada di Cikarang International City atau bisa disebut juga Siniti. Di lantai atas terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Lokasinya juga strategis banget loh. Hanya 40 menit ke CBD Jakarta, 5 menit ke stasiun Cikarang, dan 10 menit ke pintu tol Telaga Asih. Dan karena harganya masih perdana, cicilan mulai dari 4 jutaan aja, mending kalian langsung booking deh sekarang. Karena kapan lagi dapat klaster cicilan mulai dari 4 jutaan aja. Untuk info lebih lanjutnya, kalian boleh DM ya. Rumah 2 lantai ini cicilannya mulai dari 4 jutaan aja loh per bulan. Yang lokasinya ada di Cikarang. Ini adalah klaster Mizumi yang ada di Siniti. Dengan tipe 47x60, klaster ini udah punya 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Akses pintunya juga udah smart door lock, jadi lebih aman. Desain setiap sudut rumah ini juga bergaya Jepang modern. Yang terkesannya tuh homey banget. Di lantai bawahnya terdapat satu ruangan yang bisa digunakan sebagai ruang kerja atau kamar tidur. Dan terdapat juga satu kamar mandi. Selain itu ada juga gardennya yang cukup
cukup luas. Untuk fasilitasnya juga lengkap banget loh. Terdapat 18 fasilitas premium yang ada di Cikarang International City atau bisa disebut juga Cinity. Di lantai atas terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Lokasinya juga strategis banget loh. Hanya 40 menit ke CBD Jakarta, 5 menit ke stasiun Cikarang, dan 10 menit ke pintu tol Telaga Asih. Dan karena harganya masih perdana, cicilan mulai dari 4 jutaan aja, mending kalian langsung booking deh sekarang. Karena kapan lagi dapat klaster cicilan mulai dari 4 jutaan aja. Untuk info lebih lanjutnya, kalian boleh DM ya. Rumah 2 lantai ini cicilannya mulai dari 4 jutaan aja loh per bulan. Yang lokasinya ada di Cikarang. Ini adalah klaster Mizumi yang ada di Cinity. Dengan tipe 47x60, klaster ini udah punya 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Akses pintunya juga udah smart door lock, jadi lebih aman. Desain setiap sudut rumah ini juga bergaya Jepang modern. Yang terkesannya tuh homey banget. Di lantai bawahnya terdapat 1 ruangan yang bisa digunakan sebagai ruang kerja atau kamar tidur. Dan terdapat juga 1 kamar mandi. Selain itu ada juga gardennya yang cukup luas. Untuk fasilitasnya juga lengkap banget loh. Terdapat 18 fasilitas premium yang ada di Cikarang International City atau bisa disebut juga Cinity. Di lantai atas terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Lokasinya juga strategis banget loh. Hanya 40 menit ke CBD Jakarta, 5 menit ke stasiun Cikarang, dan 10 menit ke pintu tol Telaga Asih. Dan karena harganya masih perdana, cicilan mulai dari 4 jutaan aja, mending kalian langsung booking deh sekarang. Karena kapan lagi dapat klaster cicilan mulai dari 4 jutaan aja. Untuk info lebih lanjutnya, kalian boleh DM ya. Rumah 2 lantai desain setiap sudut rumah ini juga bergaya Jepang modern. Yang terkesannya tuh Oke ya, Bapak. Tadi ada itu Hanam ya. Itu jadi contoh Hanam ini sudah ada. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya mau langsung ke Cinity bisa bisa lihat proses nonton Nah ini, videonya. oke. Nah ini ukuran Hanami ini cukup ingat kita pulang ke Jepang ya. Ya, jadi Hanami ini klaster konsepnya Japanese Jepang. Japanese style ya. Udaranya enak, terus nyaman, terus juga buat investasi, udah cukup menggelegar juga. Kalau misalnya untuk investasi, makanya jangan ragu-ragu buat pilihan Hanami. Pokoknya di sini ini banyak sekali fasilitas baik investasi maupun milik sendiri. Ini nggak bakal nyesel kalau misalnya Bapak Ibu sekalian untuk pilih properti di Cikarang International City. Langsung saja kita langsung ke properti expert kita, masih bareng Pak Wahyu Bintoro dan Pak Adi. Buat waktunya dipersilakan untuk masih kita masalah berbincang-bincang ya. terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan bahas klaster Hanami ya. Kelas Ini klaster Hanami ini lokasi strategis. Oke, next doa. ya, Ya, konsepnya Japanese style. ya. Ya. Jadi Ya, lanjut. lanjut. Oke. Mizumi X Hanami. Klaster ini Hanami. Berarti udah Jepang banget ya untuk masalah untuk dari namanya aja untuk Jepang, apalagi kita nggak usah jauh-jauh ke Jepang ya, cukup ke Cikarang saja berarti sudah menikmati suasana Jepang ya. Oke. Klaster Hanami, tipe rumah yang kita jual saat ini adalah Mizumi. Jadi Mizumi X Hanami. Tipe rumahnya adalah Mizumi, klasternya namanya Hanami. Oke. Nah, klaster Hanami ini atau tipe yang kita pasarkan saat ini itu ada 3 target market yang cocok untuk membeli. Ya, yang pertama adalah upgrade. Orang Bapak Ibu ya yang sudah tinggal lama di daerah Cikarang, yang dulu punya rumah mungkin masih rumah subsidi atau rumahnya yang kecil ya di dalam di kampung atau di gang atau di jalan sempit ya, belum punya lah gitu, atau perumahan kecil. Nah ini bisa upgrade ya, upgrade ke rumah kami yang lebih nyaman, yang lebih fasilitasnya oke, dibantu fasilitas mall dan rumah sakit maupun
lebar, ya. Nah, ini adalah upgrading. Ya, orang yang sudah punya rumah ingin beli rumah lagi yang lebih baik seperti itu. Yes. Itu yang pertama. Nah, ini adalah pintu gerbangnya ya. Warga dengan akses mewah. Ya, lanjut. Oke. Nah, tadi cocok untuk anak ini yang pertama upgrading. Ya. Yang kedua, karyawan ya di perusahaan manajemen bahkan ekspor. Jadi yang adalah ini cocok sekali membeli rumah ini. Ya. Yang pertama adalah kedua adalah manajemen bahkan ke ekspor dia. Jadi sekarang ini ya orang itu tinggal di rumah. Kalau orang Jepang tinggal di apartemen, ya kan? Itu proses. Ya. Oke. Yang ketiga adalah investor pula, investor yang berbisnis dengan modal ini kecilnya terjangkau resikonya kecil, hasilnya maksimal, ya kan? Ini adalah solusi. Kalau yang pertama dan kedua tadi, ya, nggak beli, yang menjadi dia up, beli di sini cocok, ya, atau ekspatriat tinggal di sini. Nah, ketiga investor awal, investor pemula yang ingin bisnis kopi dengan modal terjangkau, resikonya minim dan hasilnya maksimal. Ini solusinya. Oke, lanjut. Nah, yang mana karya ini Bisa. nanti Pak. Oke. Jadi kalau jadi bisa saja. Nah, minimal income katakannya ya itu 12 juta sudah bisa ngambil rumah. Karena apa? Karena cicilannya itu start ya, kan? Itu selama bayarnya dulu. Nah, jadi kalau harganya harganya 4 cicilan 4 tenor 20 tahun. Jadi yang bisa itu yang kan 12. Betul. Ya, seperti itu. Ada lagi Pak, pengantin itu Boleh. Nama berkeluarga. itu Benar ya. Yang baru berkeluarga juga sebenarnya itu bisa buat ngambil ya. Joint income ya. Joint income ya. Nah, untuk masalah pedagang pasar dan sebagainya, apakah itu bisa ngambil, Pak? Ya, itu bisa ngambil. Penting laporan keuangan Terjemahin orang. Iya, yang penting lapor Uang masuk uang keluarnya tuh ada di rekening, Pak. betul. Nah, kalau misalnya tidak tercermin, ya bingung juga kan. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Oke, bagi guys yang mau Bapak Ibu sekalian yang mau komen dan sebagainya, yang mau bertanya, dipersilakan buat tulis di kolom komentar. Baik yang peserta Zoom, silakan tulis di kolom chat ataukah open mic ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini untuk seat plan Hanami untuk kedepannya ya Pak. Ada Mizumi, ada 4 tipe. Tipe yang baru kita jual saat ini adalah Mizumi. Ada ada Ade, ada Mali. ya.
Jadi rencananya set plan seperti ini, tapi yang kita sudah pasarkan dan sedang dibangun adalah yang tipe Mizumi. Oke. Nah, ini dekat keluar dari klaster Hanami itu ada mall. Jadi setelah menuju mall, ya terus ada kawasan komersial Turki, ya, Turki, ya. Jadi ada kawasan komersial Turki dan ada mall, ada Satu Pak, ya, yang dilewatkan. Malaysia. Wow. ada Turki, ada Parisian. Nah, Ya, Parisian di sana kawasan komersil bernama Paris. Yang Turki kawasan komersil bernama Turki. Turki. iya. Berarti nggak usah ada mall, ada Turki, kawasan komersil berkawasan Turki, ada Paris ya, Parisian. Parisian, Paris, iya, ada kawasan komersil juga berkawasan Paris, iya. Nggak usah jauh-jauh ke Paris. Berarti nggak usah jauh-jauh, mau ke Jepang tinggal ke Hanami, terus mau ke Turki tinggal ke kawasan komersilnya. Sini ini memang ibaratkan kayak Cikarang International City. Cikarang International City. mau ke internasional keliling dunia cuma di Cikarang. Mau keliling dunia cukup di Cikarang. Berarti kawasan elit internasional se-Indonesia. Oke, kita lanjut untuk yang selanjutnya untuk masalah. Nah, ini hal yang fantastis untuk bagi saya nih, bagi saya pribadi ya. Untuk Hanami ini, saya kan sebagai kita pernah keliling properti juga. Ini cuma ada 1, 2, 3, 4 fasilitas. Nah, ini yang bikin saya tercengang itu adalah 18 fasilitas langsung ada di sini ini. Gimana sih Pak itu Pak? Tolong dijabarkan Pak. Ya, ini bisa luar biasa. Udah lepasnya strategis, aksesnya bagus, kawasan sini tinggal komplit bertaraf internasional, dan para penghuninya ini yang di dalam Hanami dimanjakan dengan adanya 18 premium fasilitas di dalam klaster Hanami. Ya, kalau di perumahan lain ya, saya sudah survei dan bilang itu paling ada 5 lah dananya. Maksimal 5 ya? Iya, paling banyak itu 5 lah. Biasanya tuh apa yang di rumah lain kos ya. Clubhouse. Belum aja kosong aja. Belum aja. Swimming pool juga ada. Jadi pool. Nah, kita kalau di developer yang lain atau di proyek yang lain itu biasanya cuma kos. Kemudian ada jogging track. Kemudian ada children playground, ya. Kemudian ada taman, ya, green scenery, taman-taman gitu kan. Kemudian ya thematic garden ya. Kemudian quadget system. Itu quadget system ada clubhouse, kemudian children playground, ada thematic garden, ada green track. Itu aja. Swimming pool Pak. Nah, kita di sini swimming pool ada 2. Ada buat dewasa, ada buat anak-anak. Wow, berarti enggak cuma ini ya, ini kelebihan dari sini tuh ya. Betul, tidak dimiliki yang lain. Jadi kalau ada cluster, yang di dalamnya ada fasilitas kolam renang itu mewah. Tidak semuanya cluster. Itu kita kolam renang. Dan harganya itu pasti udah di atas 1 M lebih. Wah. Kalau kita masih di bawah 1 M. Masih di bawah 1 M sudah bisa memiliki 18 fasilitas. Boleh lihat. Karena di juga nggak ada. Lalu cuma ada di. Oke. Dan itu nggak ada. Ya. Oke. Ini kolam renang investor. Ya. Oke. Next. Bawah. Nah, ini clubhouse ya. Berarti untuk Hanami ini benar-benar nuansa Japanese banget ya. Iya.
Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya mau ke Jepang, nggak usah jauh-jauh, mendingan ke Cikarang aja deh. Ini nuansa Japanisnya aja udah dapat banget nih. Oke, lanjut. Ini gambar-gambar pasarnya, fasilitasnya. Kolam renang. Ini kolam renang ya. Ya, Terus juga ada klub, ada swimming pool. Berarti estetika banget, bagus banget kalau misalnya untuk masa side plan ke depan. Ya, lanjut. Ada library, ada gym room. Oke. Nah, ini untuk Mizumi at Hanami. Berarti gambarnya seperti ini ya untuk masalah perumahan Hanami. Betul. Oke. Ini jadi pasang gambar depannya dari rumah Mizumi at Hanami. Jadi lebar itu dimensinya 6 kali 10. Lebar 6, 2 lantai dengan 3 kamar tidur, 1 kamar tidur di bawah, 2 kamar tidur di atas, dan 2 kamar mandi, 1 di bawah, 1 di atas. Ya, ini carportnya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin carport menjadi 2 ya bisa aja. namanya yang dikorbankan. Oke, kita lihat lewat gambarnya, gambar Itu disebutin Pak, bangunan ini 47 ya. mulanya 47 meter persegi 2 lantai. Ya. lanjut. Oke. Nah, ini untuk gambaran-gambaran Hanaminya ya, Ya, rumah contoh Pak. rumah contoh. ya. Jadi Bapak Ibu bisa datang ke sini, lihat sendiri, langsung rasakan sendiri ya. Nah, untuk jadwal temunya Pak, setiap hari apa sih Pak? Oke, jadi gini, kalau Bapak Ibu ingin datang, tinggal di Silakan. hubungi ya, sales atau agent, Ya, sales atau agentnya, atau atau nanti bisa ketemu langsung dengan kita berdua ya, Bapak Adi dan saya dengan Pak Wahyu untuk dibantu. Jadi para agent, para sales ya, yang ada tamu membawa tamu, silakan janjian ya. Ya, tamunya ini silakan janjian. Untuk datang ke kantor Mata Tinggal itu. Tapi kalau misalnya para agent dan member atau sales ingin berhalangan, ya bisa menghubungi kami siap membantu. Ya, buka setiap hari kantor kita dan jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Oke, Jam 10 malam berarti nggak tahu kantor lain. 10 pagi sampai jam 8 malam. Jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Bukan dari jam 8 pagi ya. Kalau jam 8 pagi belum ada yang datang. Nah, oke, untuk master room, living room, dan ini layoutnya, waduh cukup lebar sekali, tipe 47/60. Nah, ini ada di lantai 1, lantai 2, dan ini cukup lebar sekali Pak untuk masalah Mizumi at Hanaminya. Ya, betul. Jadi ceiling kita ini tinggi ya, 2,8, cukup tinggi. Nah, terus kita memiliki area hijau di belakang. Ya, ada taman yang cukup luas. Nah, jadi konsepnya open space, ruang tamu dan ruang makan sama ada di bawahnya ada rumah tidur 1, kamar tidur, pelanggan yang ke atas, 2 kamar plus kamar tidur anak, kamar mandi plus wastafel. Nah, sebenarnya area di belakang ini bisa difungsikan sebagai tempat makan semi outdoor ya. Yang area belakang. Ya, area belakang. Jadi yang di sebelah kirinya itu, yang itu bisa dibuat area makan semi outdoor. Jadi macam jalan takut sempit kan. Wah, ada semi outdoor. Nah, di sebelah kiri harus ke makan semi outdoor. Nah, di sebelah sini area servis bisa sebagai cuci gosok gedung, ya. Dibantu atau Bisa, yes. Oke. Lanjut. Ada pertanyaan dari online. Itu untuk area belakangnya apakah bisa dijadikan buat taman Pak?
Yaitu taman awalnya. Ah, Jadi bisa dikasih atap lah. bisa dikasih atap ya, kanopi. Jadi Ah, kayak semi outdoor ya. ah, Jadi bisa cuci, jemur, yang gosok. ada servis, ada taman, sekalian buat tempat makan semi outdoor. Nah, Kayaknya kita harus info pagi ini Pak. Belakangnya itu berapa luasnya Pak? nah itu luasnya itu 2 meter kali 6. 2 meter kali 6. Nah, jadi bisa untuk taman ya. Ah, Atau misalnya ada dapurnya dipindahkan ke belakang, Bisa itu juga. bisa juga. Jadi di belakang itu bisa dapur, Ya, bisa area makan, jadi ruang tamunya luas. ya. Bebas luas Kak. berarti nggak cuma ini aja ya, apa, dapur bisa dijadikan belakang, area dapur, dan area tamunya juga bisa diperluas ya. Betul. Jadi ada Kosong Ada lahan kosong ya untuk Ya. bebas penggunaannya. Di tata yang cantik mungkin. oke, Ini adalah layout denanya. lanjut. Oke, Jadi ini kesimpulan dari Cluster Hanami. dia berada Di area internasional quarter yang luas 50 hektar. kemudian Dia berada di depan, Sintimor, selatan menuju mall. kemudian Direct akses ke Jalan Boulevard. betul. Terus ke depan provinsi Pantura, ya ini juga dekat. Ke gate utama pintu masuk Sinti, ya dekat dengan Aspen Medical International Hospital, close to High School International School. Nah, kemudian kelas ini adalah Japanese Modern House Concept, konsepnya Japanese style. Kemudian kita memiliki 2 lantai dengan 3 kamar tidur, memiliki 18 premium fasilitas, dan ini udah 3 smart door lock, kemudian memakai konsep Joy Green Building Certification, dan spesies private backyard yang tadi, memiliki taman yang luas di belakang. Ya, jadi apa? Private ambience, jadi private ya, Japanese, yang dengan memiliki 18 fasilitas premium, dan ini private, walking distance ya, jadi hanya berjalan kaki menuju ke mall, ke tempat rumah sakit ya, healthcare dan education hub ya, hanya cukup jalan, nggak usah menggunakan kendaraan, sehat juga kan. Nah, Berarti go green juga ya untuk masalah ini. Iya. Menghilangkan polusi gitu. Nah, yang terakhir adalah high potential for capital appreciation. Nah, ini yang nanti kita akan kupas nih. Rincian cara bayar modal investasinya berapa ya? Kalau untuk beli di Bumi itu biasa ya. Tapi kalau beli untuk investasi baru luar biasa. Nah, itu luar biasa. Dibeli untuk investasi. luar biasa ya, Iya. Dalam ini resikonya minim, hasilnya maksimal. Nah, oke, lanjut. Harga case next. harga cash Kita mulai 736 juta. Kalau cash. Kalau KPR di angka 800 juta lebih. ya, Cicilan banknya ini 4 juta per bulan. 4 jutaan per bulan. Cicilan banknya untuk tenor 20 tahun. Nah, kita ada promo bayar 10 juta langsung AA. Ya. DP. Ya, DP-nya kita subsidi. Ya, itu 5%. dikurangi. Ini 10 juta. Ya, itu yang kita subsidi. Kemudian Free biaya surat-surat. Jadi Bapak Ibu udah nggak pusing. Sudah termasuk AJD, biaya balik nama, notaris, BPHTB, bahkan kita kasih subsidi biaya aktif 3% dari plafon KPR yang disebutkan. Mantap banget ini, cukup spektakuler dan pokoknya nggak kaleng-kaleng deh buat ngambil di Mitsumi at Hanami ini ya untuk masalah ini. Nah, Ada satu yang kelewat. apa itu Pak Hendra yang kelewat?
dapat kanopi. Tapi untuk misalnya contoh, kalau misalnya Pak, aku langsung mau ngambil aja untuk di malam di siang hari ini gimana Pak? Bisa. Gimana? Untuk mau booking pada minggu-minggu ini gimana Pak? Apakah bisa Pak? Bisa. Jadi Bapak Ibu udah tertarik mau booking, bisa langsung transfer ya, nanti kirim KTP NPWP untuk awal KTP sama bukti. Ya itu nanti ada nomor rekening banknya, ada BCA, ada Ya. Oke, lanjut aja. Oke, nah kita masuk ke simulasi ya Bapak Ibu. Ini yang terakhir, bagian yang terakhir dan menarik. Oke, oke, bisa agak di zoom sedikit. Dibesarkan kesannya. Saya terangin ya Bapak Ibu ya. Ini bloknya S03 Mizumi 6 kali 10 ya. Luas tanahnya 60 meter, luas bangunannya 4000. Ya, di sini ada harga tunai kerasnya adalah 736, booking fee 10 juta, 14 hari kemudian dilunasi. Jadi kalau cash keras ini 14 hari lunas. Kemudian cara bayar yang berikutnya adalah tunai bertahap. Tunai bertahap cicil ke developer kita ada 1 tahun 12 kali dan 2 tahun 24 kali. Cara bayarnya gimana? Harga dikurangi booking fee, kemudian cicilannya dibagi 12. Yang berikutnya harga dikurangi booking fee, kemudian cicilannya dibagi 24. Ya, sudah ada ya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau cash keras harus lunas 14 hari, kemudian tunai bertahap dari harga kurang booking fee bagi 12, kemudian harga 4 kali, harga dikurang booking fee bagi 24 kali. Ya, ini sangat mudah ya Bapak Ibu ya untuk tunai cash dan tunai bertahap. Oke, kita lihat untuk simulasi KPR-nya. Oke, next. Oke, ini simulasi cicilan KPR ya, DP 10% Bapak Ibu. Ya, jadi begini. Kita ada DP yang 0% tanpa DP cukup bayar booking fee, ada DP yang memakai program yang memakai DP. Jadi begini. Kita bisa bahas DP 10%. Ya. Jadi Bapak Ibu cukup bayar booking fee 10 juta, kemudian 14 hari kemudian membayar DP 5% dikurang booking fee 31 juta. Subsidi DP dan developer itu 41 juta. Plafon KPR-nya 90%. Nah, di sini simulasinya saya memakai bunga Bank Mandiri ya 3,75% fix 5 tahun dengan minimal tenor 15 tahun. Oke, di sini ada simulasi 15 tahun dan 20 tahun. Ya, yang tadi 4 jutaan adalah simulasi 20 tahun Bapak Ibu. Oke, nah karena ini pakai DP, kita ada promo subsidi cicilan Bapak Ibu ya selama 12 bulan. Oke, nah jadi 2 juta ya kan dipotong. Jadi kita fokus di yang 20 tahun Bapak Ibu ya. Jadi 4,3 juta dipotong 2 juta. Untuk tahun pertama Bapak Ibu cukup bayar 2,3 juta. Selanjutnya tahun kedua, 3, 4 sampai tahun kelima itu membayar 3,8 juta. Ya. Jadi seperti itu. Ya, ini untuk KPR. Nah, tadi Bapak Adi bilang itu ada free canopy, ya kan? Ada canopy, ada free elektronik ya, mesin cuci, TV, handphone juga ada. Tapi itu pilihan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau membeli pasar Hanami itu bisa mendapatkan canopy plus elektronik atau promo subsidi cicilan 12 bulan
senilai 24 juta ya. Jadi bisa berupa barang ya, kanopi dan elektronik, atau bisa berupa promo subsidi cicilan 24 juta totalnya selama 1 tahun. Misalnya, saya nggak mau hadiahnya, saya mau promo cicilan saja. Nah, jadi ini pilihan. Bisa berupa kanopi dan barang elektronik, atau subsidi cicilan 2 tahun, 1 tahun sebesar 24 juta. Oke, next. Berikutnya. Nah, ini kita bahas untuk para investor, ya, investor yang pemula, ya, yang ingin bisnis di bidang properti. Nah, modal awal cukup 180 juta. Saya breakdown. 180 juta, yang pertama Bapak Ibu bayar DP 5%, 41 juta. Setelah itu Bapak bayar cicilan, ya, Bapak Ibu bayar cicilan bank setahun 2,3. Setelah dipotong 2 juta subsidi cicilan selama 1 tahun. Jadi 2,3 dikali 12 totalnya 28,6. Selanjutnya bayar 4,3 juta ya selama cicilan 6 bulan. Jadi cicilan ke bank ini 1 tahun 6 bulan, jadi 18 bulan untuk membayar cicilan bank, ya, KPR. Karena ini kita bangunannya selesai itu 1 tahun paling lamanya. Oke. Nah, total pembayaran dari DP dan cicilan 1,5 tahun itu 96 juta. Nah, setelah ini jadi, Bapak Ibu membelikan fully furnished, ya, karena unit ini kita mau sewakan, ya, sejumlah 84 juta untuk standar fully furnished untuk fungsional, ya, yang penting ada ranjang, lemari, AC, TV, ya, kompor, alat masak, ya, mesin cuci yang basic, oke. Jadi sehingga totalnya adalah Bapak Ibu 180 juta. Setelah unit ini ready, kita akan sewakan, ya, sewakan. Di sini kita ada 3 kamar, ya, perhitungan passive income. Ada kamar tidur standar yang ukuran kecil 2, lantai 1 dan lantai 2. Ada kamar tidur deluxe ukuran yang lebih besar. Ukuran yang kecil kita sewakan contoh 1,7 juta. Sedangkan yang deluxe itu sebesar 2.250.000. Totalnya 5.650.000. Dikurangi biaya listrik, air, IPL, dan clean up. Clean up kita bisa pakai clean home per 2 minggu sekali, ya. Itu total kurang lebih 650.000. Oke. Nah, net passive income yang Bapak Ibu terima adalah 5 juta per bulan. Oke, 5 juta per bulan ini Bapak Ibu bisa bayarkan cicilan yang 4,3 jutaan sampai tahun ke-5, ya. Dan angka 5 jutaan ini akan naik tiap tahunnya, ya. Namanya juga disewakan akan naik. Nah, terus Bapak Ibu pasti bingung siapa yang menyewa, ya. Terus harganya segitu kemahalan nggak? Oke, sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, ya. Kalau mall sudah jadi, ya, akhir tahun kita memiliki, tahun depan kita sudah naik, kalau mall sudah jadi, kalau rumah sakit sudah jadi, kalau sekolahan sudah jadi, kalau kampus sudah jadi, nantinya berapa ribu orang yang di tempat tinggal. Oke, ya, dan dia cukup jalan kaki, ya, ke tempat bekerja. Ini target market kita. Terus yang kedua, target 1,7, harga 2.250.000, kemahalan nggak ya? Nah, kan begitu pertanyaannya. Sekarang posisi di belakang, ya, Grand Cikarang City itu harga kos 1,2, yang pakai AC hanya kamar kos, ya, kamar saja. Tidak ada fasilitas lain, cuma AC doang, ya. Listrik bayar sendiri, ya, kamar mandi dalam, kasur, lemari, seperti itu, ya, pakai wifi. Oke, itu 1,2 juta. Oke. Terus itu kosan itu 2 sampai 3 juta. Sama kamar saja. Kamar mandi dalam, AC, lemari, dan
seperti itu. Dia tidak 18 prioritas. Di sini kita tinggal di sini di kanan kita bisa menikmati 18 premium fasilitas. Security 24 jam. Parkiran nyaman, lingkungan asri nyaman. Bapak Ibu mau pilih yang mana kalau mau ngekos? Mau di Grand City, di apa? Di Grand Cikarang City atau di Jababeka? Ya. Oke. Nah, jadi net passive income-nya berapa? 5 juta. Oke. Next. Jadi kita berkali gimmicknya Sampaikan. Oke. Jadi gini. Berita bagusnya, yang kali subsidi cicilan DP Ya. yang 24 juta, Ya. Atau kalau mau 24 sama barang elektronik kan juga bisa, itu pilihan ya, suka-suka kan. Nah itu berakhir sampai akhir bulan September ini ya, bulan September ini berakhir kurangnya. Nah kemudian yang menariknya di dalam pasar Hanami yang kita sedang bangun ini ya, ada 5 blok yang akan terimakan akhir tahun rencananya. Nah, jadi selain mendapatkan promo, serah terima bisa lebih cepat jika Bapak Ibu ini yang di blok yang kita akan bangun serentak. Nah, artinya tidak perlu tunggu waktu 1,5 tahun ke depan. Mungkin cukup di awal tahun, ya, atau di pertengahan tahun 2026 paling lama. Nah, sehingga bayar cicilannya tidak harus 1,5 tahun. Nah, kalau yang ini cepatnya belum terlambat. Untuk masalah cicilan tahun pertama dan tahun ini, nah untuk masalah fasilitas nih, kan katanya kan ada full furnish dan sebagainya. Ini apakah didapatkan dari Ciniti sendiri ataukah tidak? Jadi kan saya bilang ada modal 180 juta untuk bayar DP sama bayar cicilan selama 1,5 tahun. Setelah jadi, Bapak Ibu langsung belikan full furnish untuk disewakan, sudah siap disewakan. Tapi kabar baiknya, ya, tidak harus menunggu 1,5 tahun, tidak harus menunggu 1,5 tahun, karena ada beberapa blok yang segera dibangun serentak awal tahun ya, sudah mulai diserah terimakan. Kurang lebih seperti itu. Oke, next. Ada lagi? Nah, ini masalah. Oke, sekarang kita ngomongin masalah passive income dan dividend. Nah, kita beli harga KPR-nya itu 820. Oke, tahun pertama naik, tahun kedua naik, tahun ketiga naik, 4 naik, 5 naik dengan adanya progres. Yang pertama, progres pembangunan jadi, bangunan rumah jadi, pembangunan mall, pembangunan skyway, stasiun TV jadi, pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah, dan universitas jadi. Ya, sehingga pada saat ini, harga properti Bapak Ibu sudah mencapai 1,8 M. Ya, beli di 800 menjadi 1,8. Oke. Ya, setelah diambil 5 tahun ini, Bapak Ibu boleh jual. Ya, 800 bank untuk lunasan bank, 800 juta untuk lunasan bank. Ya, yang 1 M adalah marginnya. Dikurangi modal yang awal tadi 180 juta. Jadi Bapak Ibu net marginnya itu 820 juta. Jadi ROI-nya ini 4,5 kali lipat. Modal 180, 5 tahun menjadi 800, keuntungannya menjadi 820 juta. Nah, jadi apa Bapak Ibu? 180 juta adalah investasi di awal, kemudian
Di tahun kelima nilai properti ibu sudah mencapai 1,8 miliar. Nah, ini modal 180 menjadi 10 kali lipat di tahun kelima 1,8 miliar. Dan ROI-nya ya, 4,5 kali lipat, net margin 820. Oke. Sepertinya selesai ini ya pembahasannya ya. Wah, ini ada ini. Pak, aku mau nanya nih tentang perihal masalah masalah Hanami ini. Ini cukup kalau misalnya dipikir-pikir tidak logis juga ya. Secara kalau misalnya ada yang ngekos, apakah bisa untuk menikmati 18 fasilitas yang disediakan dari Hanami at Mizumi itu? Oke. Jadi kan kita punya rumah, kita sewa. Nah, itu ada biasanya membershipnya, ya kan, keluarganya, ya kan, keluarga. Nah, itu itu kan bayar juga, ya iuran. Ya. Jadi Satu rumah itu kan cuma ada 3 orang doang. Ah, Ya kan? Nah, itu nanti bisa menikmati fasilitas. Ya. Ya. Kayak misalnya kita punya rumah, kita kontrakan sama satu keluarga. Masa satu keluarga itu tidak boleh menikmati fasilitas di rumah itu? Sedangkan dia bayar iuran bulanannya, ya kan? iya. Iuran bulanannya kita bayar, Nah, iya kan? Seperti itu. Nah, terus untuk masalah fasilitas jarak, berarti jarak untuk ke rumah sakit, ke sekolah, dan ke mall juga itu cukup dekat sekali ya, Pak? Ya, jalan kaki hanya 5 menit. Jalan kaki hanya 5 menit ya. Cukup selangkah ya, cukup selangkah ya. Berarti go green juga kalau misalnya untuk. Berarti kendaraan kalau misalnya mau pergi kemana-mana cukup dibutuhkan buat itu aja. Nah, coba dibayangkan deh. Kita bekerja di mall, kita bekerja di rumah sakit. Pulang, jalan kaki 5 menit ke rumah, ya kan? Ke tempat Hanami, tempat tinggal kita, kos gitu kan. Nah, ini rumah ini bisa disewakan bulanan, dijadikan kos-kosan, atau disewakan ke ekspatriat, atau disewakan kepada karyawan atau siapapun, bisa aja, nggak ada masalah. Ya, mau disewakan, kan kita namanya juga bisnis. Ya kan, properti rumah itu kan relatif tipis, betul kan, dua itu doang. Kalau kita sebagai investor, otomatis apa? Kita beli, kita untuk sewakan. Setelah dalam 9 tahun kita jual karena kita mau berbisnis properti, bukan dipakai, kecuali saya beli untuk pakai untuk tinggal sendiri. Nah, itu beda, ya kan? Jadi ada dua sisi. Mau dipandang dari sisi sebagai end user, pemakai, ya, rumah untuk tinggal pakai sendiri, atau pemandang sebagai bisnis, ya, properti untuk disewa. Tergantung sudut pandang yang mau yang kita beli rumah untuk disewakan dan dijual kembali, mendapatkan cuan yang besar. Dengan modal minim 180 juta menjadi cuan 180 juta. Karena apa? Menjadi cuan 1,8 M, ya, nilainya. Karena apa? Fasilitasnya sudah jadi semuanya. Mall sudah jadi, jalannya sudah jadi, yang pejabat BK, stasiun sini sudah jadi, kemudian rumah sakit dan universitas sudah jadi. Nah, berarti nilai investasi naik, seperti itu. Dan Hanami adalah satu-satunya cluster yang ada di internasional quarter 50 hektar, tidak ada lagi. Jadi hanya Hanami aja yang bisa selangkah menuju fasilitas. Seperti itu. Ada lagi yang Oh, tidak. Oke. Cukup sekian. Tidak ada yang lain. Kalau sudah dananya waktu juga udah jam 12 lebih. Oke, terima kasih. Satu lagi nih. Apa? Satu lagi nih Pak Wahyu. Di rumah mana yang dekat mall, dekat rumah sakit, dekat university, dekat sekolahan, harganya hanya 800 jutaan. Harganya cuma 800 jutaan. Nah,
Di perumahan mana yang ada seperti itu? Ada 18 fasilitas. Harganya cukup 800 jutaan dan ini bisa diinvestasi dan bisa jadi sultan kos-kosan ya, Pak. Betul. Jadi sultan kos-kosan. Dipakai sendiri, tinggal beli buat tinggal sendiri dipakai Bisa, brand. gitu kan? Invest juga bisa. Mau buat invest juga bisa. Jadi kalau misalnya untuk Gen Z ataukah mau selain Gen Z juga bisa. Kalau bisa buat tinggal sendiri ya bisa. Buat di kosan juga bisa. Jadi jangan kaleng-kaleng deh. Pokoknya buat fasilitas Siniti itu bisa mau buat tempat tinggal buat di Hanami, khususnya Hanami ya. Betul. Mau kita kerja di Jakarta bisa lewat LRT atau ke MRT, mau kita kerja dimanapun juga untuk masalah fasilitas udara dan tidak banjir bisa langsung ke sini. Hubungi aja agen ya, agentnya maupun sales maupun member ya. Terus kalau mau datang ke sini langsung ya boleh menghubungi kita berdua, Herdianto atau dengan saya Pak Wahyu. Kita siap bantu ya. Kita buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Yang penting info sebelumnya biar kita standby. Kontaknya ke nomor handphone Tadi boleh. Boleh. HP saya di 0821 2420 4858 atau di Pak Wahyu 0816 148 2033. Adi 08 berapa kali? 0821 21 2420 2420 4858 Oke, bisa dihubungi di kolom chat ada nomor Pak Adi, Pak Wahyu. Ya, untuk janji temu ya. Untuk tanya-tanya lanjut boleh. Oh, oke. Ya, welcome ya. Datang chat WA, minta video, minta apa boleh ya, minta press list hitungannya simulasi boleh ya, kita siap bantu ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang sudah hadir pada acara Gimit siang ini, baik Instagram, TikTok, Facebook maupun di Gimit. Terima kasih yang sudah hadir dan terima kasih buat Pak Wahyu, buat Pak Adi juga. Terima kasih sudah menjadi pembicara pada siang hari ini. Terima kasih buat semuanya. Selamat siang. Oke, selamat siang. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Oke.